Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Denpasar naik hingga Rp55.000 per krat. Polisi tangkap penjual es boba yang juga kurir sabu-sabu dalam sebuah razia kendaraan di jalan raya. Sanur Village Festival yang digelar di Pantai Batari Terbit Sanur libatkan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Polisi menangkap 3 orang tersangka kurir sabu-sabu dalam razia kendaraan yang rutin digelar petugas. Ketiga tersangka yang ditangkap bernama Denis Andrean, Muhammad Riki, dan Agung Dwi Nugraha. Beberapa paket sabu-sabu ditemukan di bawah jok motor yang dikendarai tersangka Denis dan Riki. Sejumlah paket sabu-sabu telah disebar oleh para tersangka. Dari hasil pengembangan kasus, polisi kemudian menyita 51,7 gram sabu-sabu dari tersangka Agung Dwi Nugraha. Barang bukti sabu-sabu ditemukan di rumah kosnya di Jalan Gunung Soputan, Denpasar. Ketiga tersangka yang berprofesi sebagai penjual es boba ini nekat menjual sabu-sabu karena tergiur hasil yang besar. Di mana modus daripada para pelaku adalah dengan menggunakan sistem tempel. Berawal daripada razia yang kami lakukan, ini juga merupakan tindak lanjut daripada perintah Bapak Kapolresta Denpasar, di mana kita melakukan upaya-upaya preventif terhadap kejahatan jalanan yang banyak marak belakangan ini. Kita melaksanakan operasi dalam artian stasioner, dilaksanakan secara stasioner di depan Mako. Lalu terjaringlah 2 pelaku yang melintas pada saat itu dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kita lakukan penggeledahan dan di tubuh salah satu pelaku kita temukan 7 klip sabu siap edar. Ya, setelah kita lakukan pendalaman, yang bersangkutan telah melakukan penempelan di beberapa titik yang sudah terpasang dan ada 7 yang akan ditempel. Lalu kita melakukan pendalaman berkoordinasi dengan jajaran Satuan Reserse Narkoba Polresta. Kita melakukan upaya paksa terhadap 1 orang pelaku yang saat itu masih berada di tempat kosnya. Jadi total ada 3 orang pelaku yang kita amankan. Barang ini didapat dari luar Bali, dikirim dari Jawa dengan tujuan diedarkan di Bali. Sekali tempel dia dapat berapa? Sekali tempel dari pengakuan yang bersangkutan, 1 tempel itu dapat 50.000. Besok mungkin bisa Polisi juga menyita barang bukti plastik klip, alat timbang digital, telepon seluler, serta alat isap. Para tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Narkotika dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Polisi menangkap sepasang suami istri yang bekerja sebagai pedagang bakso karena mengedarkan ribuan pil koplo. Tersangka Hadi dan Laili Jamila tertangkap tangan membawa 1 klip pil koplo saat berjualan bakso pada 18 Agustus lalu. Dari tempat tinggal tersangka di Jalan Indrajaya, Denpasar, polisi menyita 2.500 butir pil koplo siap edar. Ini dari Polsek Denpasar Barat mendapat informasi terkait adanya peredaran pil koplo tanpa izin, di mana kami lakukan penyelidikan oleh tim Opsnal di wilayah Kebo Iwo, lalu mendapati seorang laki-laki dengan inisial H yang berprofesi sebagai penjual bakso keliling
setelah dilakukan penggeledahan terhadap yang bersangkutan, kami dapatkan satu klip pil koplo siap edar berisi 10 butir. Setelah dikembangkan ke tempat tinggal yang bersangkutan di wilayah Jalan Indrajaya, Gang Dayu, Denpasar, secara keseluruhan kami dapat amankan 2.500 butir pil koplo siap edar. Jadi untuk peredarannya lebih menyasar kepada kelas bisa dibilang kalangan bawah, kebanyakan pekerja kasar seperti kuli bangunan. Memang pangsa pasarnya di situ. Satu klip itu berisi 10 butir, dijual dengan harga 30.000. Barang ini yang bersangkutan dapat dari luar pulau di daerah Banyuwangi, dipesan secara online lalu diambil oleh yang bersangkutan. Keterlibatan istrinya sendiri sebagai apa? Membantu menjual. Dia ini jualan sambil jualan bakso sambil edarkan ini. Sambil edarkan ini. Kami amankan di wilayah kebun. Mereka berdua jualan bakso. Enggak, hanya suaminya. Ya, istrinya di rumah. Berarti dia dijual di rumah juga? Dia jual di rumah juga. Keduanya nekat menjual pil koplo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penghasilan sebagai pedagang bakso dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kedua tersangka dijerat pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Keberadaan jukung atau perahu tradisional sangat mudah ditemui di pesisir Bali. Namun penggunaan jukung untuk mencari ikan kini telah bergeser menjadi sarana pariwisata. Upaya pelestarian jukung kini terus diupayakan sejumlah kalangan. Salah satunya melalui parade jukung di Pantai Sador akhir pekan lalu. 25 jukung dengan beragam warna layar berparade di perairan Sador. Kegiatan ini diharapkan dapat mempertahankan budaya bahari yang mulai ditinggalkan generasi muda. Di pemuda memang agak kurang gitu, boleh katakan tertarik karena panas gitu, mungkin tidak tahu karena mungkin banyak pilihan. Namun saya yakin kita di organisasi ini ingin mempertahankan budaya yang ada di Sanur ini, khususnya namanya jukung tradisional ini. Jadi apa upayanya untuk mengajak pemuda Sanur biar mau tetap mengeksiskan jukung ini? Kalau masalah itu kembali kepada anggota kita masing-masing. Yang jelas kita tetap ingin berusaha bertahan, mempertahankan jukung-jukung yang ada. Saya punya keyakinan sih beberapa sekarang sudah mulai setelah COVID ini mulai belajar membawa jukung gimana caranya gitu sebetulnya. Parade jukung ini merupakan salah satu agenda Sanur Festival yang telah berakhir pada akhir pekan lalu. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.